Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Renanda Panjaitan dengan NIM 249191210017. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2, Anatomi dan Fisiologi, yang di dosen pengampu yaitu Dr. Oski Liadri MKes. Pada video ini, saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik sistem uropoetik. Baik, langsung saja kita bahas seperti apa sih anatomi sistem urinaria. Sistem urinaria manusia adalah struktur organ yang berperan dalam menyaring dan membuang zat-zat sisa metabolisme dengan cara menghasilkan urin. Jika fungsi sistem ini bermasalah, limbah dan zat beracun yang tidak dikeluarkan akan menumpuk dan menyebabkan berbagai penyakit uronologi, dan proses pembentukan urin pun ikut terganggu. Organ utama yang terlibat dalam sistem ini adalah ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari ginjal. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal termasuk organ penting dalam sistem urinaria. Seperti dua organ terbentuk kacang, ukuran ini terletak di bawah tulang rusuk dekat bagian tengah punggung. Ada beberapa fungsi ginjal dalam penyaringan zat sisa untuk menghasilkan urin, yaitu membuang limbah dan cairan berlebih dari tubuh, menyeimbangkan kadar air dan elektrolit di tubuh, melepaskan hormon yang mengontrol produksi sel darah merah, dan membantu menjaga kesehatan tulang dan mengontrol kalsium dan fosfor. Ginjal nanti akan mengeluarkan urea dari darah lewat unit penyaringan kecil yang disebut nefron. Setiap nefron biasanya terdiri atas bola yang dibentuk dari kapiler darah kecil dan tabung kecil atau tubulus ginjal. Bersamaan dengan air dan limbah lainnya, urin akan membentuk urea saat melewati nefron dan menuju tubulus ginjal. Manusia mempunyai sepasang ginjal yang bagian kirinya terletak sedikit lebih tinggi dibandingkan ginjal bagian kanan. Hal ini dikarenakan karena adanya organ hati yang mendesak bagian ginjal yang ada di bagian kanan. Ginjal juga dilindungi oleh tulang rusuk dan otot punggung. Sementara itu, ginjal dan jaringan adiposa atau jaringan lemak mengelilingi ginjal dan berperan sebagai bantalan pelindung ginjal. Anatomi ginjal dibagi menjadi 3 bagian, mulai dari bagian yang paling luar hingga ke bagian paling dalam, yaitu konteks ginjal, medula ginjal, dan pelvis ginjal. Yang kedua adalah ureter. Ureter dalam sistem urinaria adalah 2 tabung kecil yang bertugas membawa urin dari masing-masing ginjal ke kandung kemih. Mengutip dari buku Anatomi dan Pelvis Ureter 2021, otot-otot di dinding ureter biasanya akan terus mengencangkan dan mengendur agar urin turun dari ginjal. Dinding ureter sendiri memiliki 3 lapisan, yaitu yang pertama, lapisan luar yang terbuat dari jaringan ikat fibrosa, yang kedua, bagian tengah yang terbuat dari otot polos, dan yang ketiga, lapisan dalam yang paling lembab
untuk melindungi permukaan sel. Setiap 10-15 detik, urin dalam jumlah yang sedikit akan dialirkan dari ureter ke kandung kemih. Jika urin kembali naik atau tidak terhubung ke kandung kemih, sangat mungkin urin akan mengalir ke ureter, vagina, atau prostat. Hal tersebut bisa menyebabkan masalah kesehatan atau menimbulkan penyakit ginjal maupun infeksi lainnya. Yang ketiga, kita akan membahas kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ berongga pada sistem urinaria yang terbentuk seperti segitiga dan berada di perut bagian bawah. Organ ini berukuran sebesar jeruk bali yang ditahan oleh ligamen yang melekat pada organ lain dan tulang panggul. Dinding kandung kemih juga akan mengendur dan mengencang agar urin dapat tersimpan. Dua sphincter, yaitu cincin otot yang dapat membuka dan menutup di dasar organ, membantu menahan urin di kandung kemih. Cincin otot ini akan terus menahan hingga sinyal saraf memerintahkan untuk berkontraksi dan melepaskan urin. Pada sistem urinaria orang dewasa, kandung kemih biasanya dapat menyimpan hingga 300-500 ml urin selama 2-5 jam. Kandung kemih dapat menyerang saat terisi dan menyusut kembali saat kosong. Yang terakhir, kita akan membahas nomor 4, yaitu uretra. Urin yang telah diproduksi oleh ginjal yang selanjutnya akan dipindahkan dari ureter ke kandung kemih. Urin akan dikeluarkan melalui uretra. Organ saluran kencing ini bertugas menghubungkan kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Normalnya, ukuran uretra pada perempuan dan laki-laki berbeda-beda, yaitu sekitaran 20 cm pada laki-laki dan 4 cm pada perempuan. Uretra laki-laki akan melewati prostat dan akan masuk ke penis. Sementara pada perempuan, uretra terhubung dari kandung kemih dan akan langsung membuka di bagian vagina. Jalur kandung kemih dan uretra dilengkapi dengan cincin otot untuk menjaga urin agar tidak bocor. Di bagian ini, saya akan memberikan beberapa fungsinya dan akan menjelaskannya. Yang pertama, menyaring darah, membuang zat sisa metabolisme, dan menjaga keseimbangan air tubuh, mengatur volume dan komposisi darah, mengatur tekanan darah, mengatur homeostasis pH darah, berkontribusi pada produksi sel darah merah oleh ginjal, membantu mensintesis kalsitroid atau bentuk aktif vitamin D, menyimpan produk limbah atau terutama pada urin dan asam urat. Baiklah, pada bagian ini kita akan menjelaskan dan saya memberikan beberapa cara untuk menjaga kesehatan sistem uropoietik. Dan kita bisa melakukannya dalam waktu yang dekat maupun dalam waktu yang bisa kita rencanakan. Minum air putih secara cukup
menghindari menahan buang air kecil, menjaga kebersihan area kemaluan, melakukan senam kegel, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, menghindari minuman berkafein dan yang bersoda, menghindari merokok, berolahraga secara rutin, menjaga berat badan secara sehat, atau kita bisa diet dengan sehat, dan yang terakhir, rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas terdekat ataupun rumah sakit. Nah, teman-teman, tadi kita sempat membahas tentang penyakit batu ginjal. Nah, sekarang kita akan memasuki dan mengenali batu ginjal lebih dalam lagi. Batu ginjal terjadi karena penumpukan mineral dan garam yang ada di ginjal. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti dehidrasi, yaitu kurangnya minum air dapat menyebabkan urin lebih pekat dan mudah membentuk kristal. Yang kedua, diet. Konsumsi berlebihan protein hewani, garam, gula, dan minuman bersoda dapat meningkatkan risiko batu ginjal. Yang ketiga, obesitas. Berat badan berlebih dapat juga mengubah komposisi kimia urin. Yang keempat, riwayat keluarga. Jika ada anggota keluarga yang pernah menderita batu ginjal, mungkin dan salah satu keluarganya juga akan mungkin dan memiliki resiko yang lebih tinggi. Yang kelima, kondisi medis tertentu. Infeksi saluran kemih berlubang, yaitu penyakit Crohn, operasi bypass, usus, hyperplasia, dan gangguan metabolisme dapat meningkatkan risiko batu ginjal. Yang selanjutnya, penggunaan obat-obatan. Beberapa obat seperti diuretik, antasida kalsium, obat antibiotik tertentu, dan beberapa jenis obat yang mengobati HIV dan AIDS dapat meningkatkan resiko batu ginjal. Nah, batu ginjal itu dapat memengaruhi organ manapun yang memproduksi urin atau yang mengeluarkannya dari tubuh. Batu yang kecil dapat keluar melalui urin tanpa menimbulkan rasa sakit. Namun, batu yang terlalu besar dapat mengganggu cadangan urin. Baiklah, kita akan membahas bagian terakhir, yaitu kesimpulan dari materi yang saya jelaskan. Kesimpulan yang bisa saya berikan adalah sistem uropoietik merupakan sistem ekskresi yang berperan penting dalam membuang metabolisme dan zat keseimbangan cairan, sisa, dan menjaga serta elektrolit dalam tubuh. Organ utama yang terlibat dalam sistem ini adalah ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah, untuk membuang limbah seperti urin dan kreatinin, serta mengatur keseimbangan air dan elektrolit. Urin yang terbentuk di ginjal kemudian akan dialirkan melalui ureter ke kandung kemih untuk menyimpan sementara sebelum dikeluarkan melalui ureta. Proses pembentukan urin meliputi 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan
augmentasi atau sekresi. Selain fungsi sekresi, sistem uropoetik juga berperan dalam mengatur tekanan darah melalui hormon renin, menjaga pH darah, serta menghasilkan hormon eritropoietin yang merangsang pembentukan sel darah merah. Dengan demikian, sistem uropoetik tidak hanya penting dalam pembuangan limbah, tetapi juga akan lebih penting dalam menjaga kestabilan kondisi internal tubuh atau homeostasis. Baiklah, sekarang saya akan mengakhirinya. Demikian pemaparan materi mengenai sistem uropoetik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan semoga video ini bisa bermanfaat dan kita semua bisa memahami anatomi sistem ini secara menyeluruh. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.